Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen telah memberikan tugas rekayasa ide kepada mahasiswa. Di sini saya mewakili dari kelompok 8 akan membahas sistem transmisi pada kendaraan. Anggota dari kelompok 8 yaitu Habib Alwi dengan NIM 5213322010. Kurnia Pratama Putra Marita 5213122016, dan saya sendiri Manda Kuswandani 5213122017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Alwi. Saya dari kelompok 8. Kali ini saya akan melakukan presentasi atau menjelaskan sistem transmisi. Sistem transmisi yang pertama berfungsi untuk konversi torsi dari kecepatan putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Yang kedua, konversi mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga ataupun sebaliknya. Yang ketiga, transmisi diperlukan karena ada pembakaran pada mobil merupakan mesin pembakaran internal yang menghasilkan putaran rotasi antara 600 hingga 6000 rpm. Roda berputar pada kecepatan rotasi 0 hingga 2500 rpm. Yang keempat, ada dua sistem transmisi pada umumnya, yaitu manual dan otomatis. Yang kelima, ada juga gabungan dua sistem tersebut, tetapi hanya dapat ditemukan pada mobil berteknologi tinggi dan merek tertentu. Untuk selanjutnya, yang pertama, torsi tertinggi pada mesin umumnya terjadi di pertengahan dari batas putar mesin yang diizinkan. Yang kedua, kendaraan yang memerlukan torsi tertinggi pada saat mulai bergerak. Yang ketiga, ada tiga tipe transmisi. Yang pertama, ada manual, otomatis, dan semi otomatis. Seperti gambar di samping. Contoh transmisi 5 kecepatan pada RPM mesin 4400. Gear nomor 1, rasio gear 3769, RPM pada poros keluar transmisinya 1167. Gear nomor 2, rasio gear 2049, RPM pada poros keluar transmisi 2147. Gear nomor 3, rasio gear 1457, RPM pada poros keluar transmisi 3020. Gear nomor 4, rasio gear 1000, RPM pada poros keluar transmisi 4400. Gear nomor 5, rasio gear 838, RPM pada poros keluar transmisi 5251. Untuk selanjutnya, ada transmisi manual. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta pemindahan gigi yang dioperasikan dengan tangan pada mobil atau kaki pada motor. Yang selanjutnya, komponen transmisi manual. Yang pertama itu ada input sub. Input sub sebagai bagian yang berhubungan langsung dengan kopling dan meneruskan putaran dari kopling. Yang kedua yaitu ada counter gear dan shaft untuk berfungsi menghasilkan rasio. Yang ketiga ada bearing, mengurangi kerugian gesekan dari benda yang bergerak. Yang keempat ada gear percepatan, menghasilkan perbandingan rasio. Yang kelima itu ada cloth hub dan hub sleeve, menghubungkan putaran dari shaft ke gigi percepatan.
Yang keenam itu ada synchronizer ring. Bank itu berfungsi sebagai penyamakan putaran shaft dan gigi percepatan. Yang terakhir itu ada synchromess. Berfungsi sebagai menyamakan putaran antara gigi yang akan disambungkan sehingga perpindahan gigi percepatan dapat dilakukan secara mulus dan tidak ada gesekan. Untuk selanjutnya, tuas transmisi lantai. Contohnya yang ada pada di samping ini gambarnya. Yang pertama itu 5 gigi yang sering digunakan pada mobil modern ditambah 1 gigi mundur yang ditandai dengan R. Penempatan gigi mundur berada di bawah gigi 5 dan bisa krusial bila salah memasukkan gigi. Yang kedua itu ada gambarnya di samping, seperti di samping ini, susunan 5 gigi ditambah 1 gigi mundur. Ini berbeda dengan di atas. Biasanya digunakan pada truk ataupun bus. Penempatan gigi R berada di atas gigi 1. Tuas transmisi disetir, yaitu seperti gambar di samping. Yang pertama, tuas ini pertama kali muncul pada mobil-mobil Amerika sekitar tahun 1930-an sampai dengan 1950-an. Tuas ini dijuluki Tree on the Tree. Yang kedua, ada sebuah contoh gambar yang seperti di samping. Yang kedua ini muncul setelah mobil-mobil Amerika tersebut dikembangkan oleh mobil-mobil Eropa dan Jepang. Sampai saat ini dapat dilihat pada mobil Mitsubishi L300 dan beberapa mobil niaga lainnya. Untuk selanjutnya, kelebihan konsumsi bahan bakar. Transmisi manual tidak membuang energi karena tidak ada pompa hidraulis seperti transmisi otomatis. Untuk ketahanan dan perawatannya, memiliki sistem mekanikal sederhana dan perawatannya lebih mudah. Untuk pelumasannya, otomatis bergantung pada flash lubrication. Meskipun gearbox, Rover juga memiliki pompa oli. Untuk engine brake, transmisi otomatis memiliki untuk engine brake, transmisi manual memiliki pengereman mesin. Untuk performa dan kontrol, transmisi manual lebih banyak menyediakan gear ratio sebanyak 5-6 gigi manual. Untuk selanjutnya, transmisi otomatis. Perpindahan gigi percepatan secara otomatis. Untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem ini, digunakan sistem gesek dan tekanan minyak transmisi otomatis. Planetary pada transmisi otomatis berfungsi untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi. Seperti halnya dengan roda gigi pada manual. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Kurnia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Pratama Putra Marita. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Habib. Komponen yang ada pada transmisi otomatis. Torque converter menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi. Planetary gearset menciptakan perbandingan rasio. Terus alat menahan kopling agar tercipta perbandingan rasio. Lalu hydraulic control mengontrol aliran fluida. Moda transmisi otomatis. Transmisi otomatis dikendalikan dengan hanya menggerakkan tuas percepatan ke posisi tertentu. Posisi tuas transmisi otomatis disusun mengikuti format P RND 32L.
sama ada dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah. Mesin hanya bisa dihidupkan pada posisi P ataupun N saja. Umumnya, moda transmisi otomatik adalah seperti berikut. P atau park adalah posisi untuk kendaraan parkir. Transmisi terkunci pada posisi ini sehingga kendaraan tidak bisa didorong. R. Reverse adalah posisi untuk memundurkan kendaraan. N atau netral adalah posisi gear netral. Hubungan mesin dengan roda dalam keadaan bebas. D atau drive adalah posisi untuk berjalan maju pada kondisi normal. 2/S atau scan adalah posisi untuk berjalan maju di medan pegunungan. 1 atau L atau loop adalah posisi maju pada gear ke-1 hanya digunakan pada saat mengendarai pada medan yang curam. Sedangkan opsionalnya adalah 3 adalah posisi untuk berjalan maju dan transmisi tidak akan berpindah pada posisi gear atas. O atau D atau overdrive adalah posisi supaya perpindahan gear pada transmisi terjadi pada putaran mesin yang lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihan transmisi otomatis adalah mudah digunakan bagi pengemudi pemula, tidak membuat pengemudi cepat lelah karena hanya menggunakan pedal gas dan rem. Selain itu, perpindahan gigi transmisi otomatis bisa diatur langsung dan sangat cocok dibawa untuk berkendara jarak dekat, terutama berkendara di perkotaan. Kelemahan transmisi otomatis yaitu akselerasi yang dihasilkan kurang baik ketika dibawa untuk perjalanan jarak jauh. Transmisi otomatis sangat boros bahan bakar. Kecepatan yang dihasilkan tidak secepat kendaraan transmisi manual dan kendaraan dengan transmisi membutuhkan perawatan yang ekstra. Transmisi semi otomatis. Transmisi semi otomatis atau bahasa Inggrisnya automated manual transmission merupakan transmisi yang perpindahan gigi percepatannya tanpa menginjak atau menekan kopling. Sistem ini menggunakan sensor elektronik, prosesor dan aktuator untuk memindahkan gigi percepatan atas perintah pengemudi. Sistem ini dikembangkan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di daerah perkotaan. Transmisi semi otomatis juga digunakan pada mobil sport mewah seperti digunakan Porsche, Maserati, Ferrari yang kadang-kadang ditempatkan pada setir untuk mempermudah perpindahan gigi percepatan. Pemakaian lain motor bebek yang beredar di Indonesia pada awal tahun 1970-an sampai sekarang umumnya menggunakan transmisi semi otomatis yang sederhana. Motor bebek sangat populer pada waktu itu, baru belakangan ini mulai diproduksi dan dipasarkan. Motor transmisi otomatis seperti digunakan pada Yamaha Mio, Honda Vario. Kopling adalah mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Kopling biasanya tidak mengizinkan pemisahan antar dua poros ketika beroperasi, tetapi saat ini ada kopling yang memiliki torsi yang dibatasi sehingga dapat slip atau terputus ketika batas torsi dilewati. Tujuan utama dari kopling adalah menyatukan dua bagian yang dapat berputar dengan pemilihan, pemasangan, dan perawatan yang teliti. Performa kopling bisa maksimal, kehilangan daya bisa minimum, dan biaya perawatan bisa diperkecil. Manfaat untuk menghubungkan dua unit poros yang dibuat secara terpisah seperti poros motor dengan roda atau poros generator dengan mesin kopling maupun memisahkan dan menyambung dua poros untuk kebutuhan perbaikan dan pergantian komponen untuk mendapatkan fleksibilitas mekanis terutama pada dua poros yang tidak berada pada satu aksis untuk mengurangi
beban kejut dari satu poros ke poros lain untuk menghindari beban kerja berlebihan, untuk mengurangi karakteristik getaran dari dua poros yang berputar. Jenis kopling. 1. Kopling kaku. Kopling kaku adalah unit kopling yang menyatukan dua jenis poros yang tidak mengizinkan terjadinya perubahan posisi kedua poros atau terlepas, sehingga disengaja atau tidak disengaja ketika beroperasi. Kopling kaku merupakan pilihan yang tepat ketika kedua poros ingin dihubungkan dengan pengaturan posisi yang stabil dan presisi. Kopling ini merupakan kopling dengan usia pakai yang paling tinggi selama batasan torsi, RPM, dan beban dari poros dan kopling tidak dilampaui atid. Oke, sekian. Terima kasih. Mat, udah nih, Mat. Mat, pindah kan, Mat? Udah mati kan nih? Pada slide ini saya akan menjelaskan salah satu dari jenis kopling. Yang kedua yaitu kopling fleksibel. Pada kopling fleksibel ini ada 6 contohnya. Yang pertama bisa dilihat sebagai kopling beam dengan bagian ulir heliksnya. Yang kedua Herzepa joint. Yang ketiga double cardan joint yang merupakan kopling CVT, bagian dari kopling CVT. Gambar selanjutnya kopling roda gigi. Selanjutnya ada kopling Oldham, dan yang terakhir universal joint. Kopling fleksibel digunakan ketika kedua poros ada sedikit perubahan posisi secara aksial, radial maupun angular ketika mesin beroperasi. Beberapa jenis kopling fleksibel sudah saya sebutkan tadi namanya, yaitu ada kopling beam, ada kopling CVT, constant velocity, yang ketiga diafragma, yang keempat ditch coupling, yang kelima fluid coupling, yang keenam ada kopling roda gigi atau gear coupling, yang ketujuh ada head joint, yang kedelapan ada hot ham, yang kesembilan ada rock joint, dan yang terakhir universal joint. Kopling beam atau kopling helix, kopling yang menghantarkan daya antara dua poros dengan memperbolehkan adanya perubahan posisi dari poros secara angular, aksial maupun paralel hingga batasan tertentu ketika poros bekerja. Kopling beam biasanya kopling beam biasanya dibuat dari paduan aluminium, baja tahan karat, dan titanium.
Sekian hasil dari presentasi kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata dan pengucapan. Terima kasih.